Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hartanto Dwi Nugroho, spesialis paru onkologi toraks, konsultan onkologi toraks. Siang hari ini menggantikan jadwal Dr. Ana Rima. Kita akan kuliah berapa lama ini? 1 jam 40 menit. Membahas mengenai keganasan di rongga toraks. Saya sambil duduk aja tidak apa-apa ya. Jadi kalau kita bicara keganasan di rongga toraks, itu ada 2. Apakah di mediastinum atau di paru. Gambar yang sebelah kanan itu di paru, ada yang namanya tumor paru. Kalau di mediastinum seperti ini gambaran CT scan suatu massa mediastinum. Kalau seperti ini jelas, 2 ini gambaran ini. Yang tidak jelas ada nanti. Secara definisi sendiri, kanker paru, mohon maaf ya tadi terlambat 10 menit. Jadi secara definisi kanker paru dalam arti luas adalah semua penyakit keganasan di paru, baik itu primer dari paru sendiri maupun dari luar paru, yaitu suatu metastasis, nodul metastasis misalnya, seperti itu. Kalau kita lihat gambar yang sebelah kiri, lihat ini ya. Kalau kalian nantinya di IGD nemu gambaran seperti ini, DD-nya apa kira-kira? Bagi preklinis ya. Jadi ketika gambaran seperti ini kalian lihat ada coin lesion banyak banget. Coin lesion itu gambaran kayak koin, bulat-bulat kayak gini. Selain primer di paru, kalian cari tahu ada tidak suatu massa di misalnya tempat lain, abdomen ada keluhan tidak, kemudian mamai ada keluhan tidak, kalau laki-laki prostat ada keluhan tidak. Kenapa? Kayak gini ini sering suatu gambaran proses metastasis. Kalau sebelah kanan bulat seperti ini, nah ini curiga, ini suatu massa. Dibilang massa itu ketika ukuran berapa? Di atas 3 cm, itu tumor paru kanan bawah ya. Berdasarkan PDPI, kanker paru adalah primer, yaitu tumor ganas yang berasal dari epitel bronchus atau karsinoma bronchus, bronchogenik karsinoma. Insidensinya gimana? Untuk kanker paru itu terbanyak ketiga. Terus ketika di dunia secara global insidennya adalah yang terbanyak, dan penyebab utama kematian akibat kanker yang terbesar adalah kanker paru. Permasalahannya adalah kanker paru di sini, utamanya di Indonesia, 95% lebih terdiagnosis pada stage lanjut. Stage lanjut di sini terapinya bukan dalam konteks kuratif atau pengobatan, tetapi paliatif. Ya. Data dari Global Cancer Network ya. Kita lihat number of new cases pada tahun 2020. Kanker paru menempati tempat yang terbanyak. Baru disusul pada laki-laki ya, baru disusul kanker prostat dan juga kolorektal. Kalau pada perempuan, dia peringkat ketiga terbanyak setelah kanker payudara dan kolorektal. Dari yang terbanyak pertama dan yang terbanyak ketiga, secara keseluruhan tingkat kematiannya adalah nomor 1 dibandingkan kanker yang lain. Dan diestimasikan, diprediksi kasus baru pada 2020
pun dua, baik laki-laki ataupun perempuan semua jenis usia, di Asia menempati peringkat terbesar. Kenapa? Nanti kita bicarakan di belakang. Konsep saat ini adalah kanker itu adalah penyakit genetik. Ada pasien perokok berat nggak kena kanker. Ada pasien tidak merokok kok tiba-tiba kena kanker. Artinya apa? Ada hal yang mendasari di situ. Genetic susceptibility itu yang tidak bisa kita ikut campur. Kita tidak bisa modifikasi di situ. Ketika ada penyakit gen di sini genetik, dia ada ketidakseimbangan. Ada ekspresi onkogen. Ekspresi onkogen itu istilah ibaratnya pupuknya. Secara normal, ketika ada onkogen, ada tumor suppressor gen. Keseimbangannya seperti itu. Tumor suppressor gen yang terbesar apa? P53, protein 53 atau gen LP retinoblastoma. Cuman keseimbangan ini nantinya akan berubah, apalagi pada pasien-pasien ada genetik susceptibility ditambahkan pengaruh dari luar. Apa pengaruh dari luar? Karsinogenik yang terbanyak, tapi dijawab Asia yang terbesar. Kenapa? Yang terbanyak faktor risiko adalah rokok. Asia, utamanya Indonesia, untuk rokok sendiri aturannya masih sangat longgar. Anak kecil aja beli rokok bebas. Ya. Nah, ketika ada perbedaan antara supresor dengan onkogen ditambah faktor dari luar, terjadi perubahan kromosom, akhirnya sel normal menjadi kanker. Prosesnya seperti apa? Ada proses inisiasi, ada promosi, ada transformasi, dan ada progresi metastasis kemana-mana. Ada peran imun tidak di sini? Ada. Ketika sel tumor sudah mulai muncul, ada 3 fase. Bisa dieliminasi oleh sel T, oleh imunitas kita. Kalau yang dieliminasi tidak banyak, masih ada yang bertahan, dia bisa escape melalui bermacam-macam mekanisme. Kalau berseimbang keduanya antara imunitas dengan perkembangan tumor, equilibrium namanya. Tapi ketika sudah suatu escape, maka yang terjadi adalah metastasis. Gimana caranya metastasis? Seperti ini. Awalnya di jaringan saja, dia bisa menembus di sirkulasi sistemik. Sel tumor akan beredar ke sirkulasi. Ini tetap ada sel imun yang akan ibaratnya mengapoptosis, membunuh sel tumornya. Tapi ada 1-2 bagian yang akan lepas masuk ke jaringan lain, maka metastasis. Untuk kanker paru, faktor risikonya apa saja? Laki-laki terutama usia di atas 40 tahun, perokok atau paparan rokok, ada tinggal di lingkungan dengan zat karsinogenik, atau perempuan perokok pasif, dan riwayat kanker organ lain atau anggota keluarga mengalami penyakit kanker. Itulah kenapa disebutkan genetic susceptibility. Yang terakhir TB paru, bekas TB, itu juga cancer. Yang penting untuk TB paru nantinya adalah kalian harus bisa kapankah ini tak diagnosis TB klinis, kapan kita diagnosis bukan suatu TB klinis, kapan kita perlu follow up lebih lanjut untuk diagnostiknya. Kalau sudah terdiagnosis, yang selanjutnya adalah tata laksana kanker paru. Tata laksana jangan hanya untuk terapi. Tata laksana adanya kanker paru, kita mulai dari pencegahan dulu. Pada pasien yang merokok, yang pertama harus dilakukan adalah stop merokok.
keluarganya, sekitar dia stop merokok, kita turunkan jumlah kasus baru. Yang kedua yang saat ini akan kita laksanakan adalah screening pada orang-orang dengan faktor risiko tinggi. Cuman untuk screening kanker paru ini memang cukup sulit. Yang namanya screening nggak ada pembiayaan dari asuransi. Padahal screening pada faktor risiko tinggi adalah low dose CT scan, di mana itu berbiaya yang tidak sedikit. Ketika screening tercapai, harapannya adalah ketemu diagnostik pada staging awal. Dengan staging awal, terapi kuratif bisa dilakukan. Saat ini terapi lebih banyak ke arah palliative care. Selanjutnya, gambaran klinis kanker paru. Pasien datang dengan gambaran klinis. Sebagian besar kasus sudah masuk ke stage lanjut. Gejalanya apa? Di dalam parunya sendiri, intratorasik, intrapulmonar, ada intratorasik ekstrapulmonar, ada ekstratorasik non metastasis dan metastasis. Apa saja toh? Yang pertama, intrapulmonar jelas. Gejalanya selalu hampir semua penyakit paru sama. Batuk, batuk darah, sesak napas, seperti itu. Tidak khas gejala kanker paru yang membedakan dengan yang lainnya, TB misalnya. Kalian bisa TB macam-macam di situ. Sekarang gejala intratorasik ekstrapulmoner. Nah, ini yang ada kekhasan tertentu. Misal, tumor cukup besar mendesak struktur sekitarnya, ke mediastinum atau ke misalnya pembuluh darah, apa yang akan terjadi? Satu, parese diafragma, menekan nervus peranicus. Gambarannya seperti apa? Kalian ronsen pasien, kok diafragmanya tinggi sekali ke atas, curiga ke situ. Parese korda vokalis, nervus recurrent laryngeus. Jalannya apa pasiennya? Recurrent laryngeus. Ada asisten anatomi? Suaranya serak pasiennya, suaranya serak. Ada juga yang misalnya, ya dok kok terlalu susah. Gitu. Ada sindroma Horner syndrome. Ada disfagia, tumornya secara mekanik menekan dari esofagusnya. Dan ada yang khas juga SPKS, tumor menekan vena cava superior. Artinya ada bendungan nantinya. Pasien kok lihat di sini ada gambaran penetrasi, bahkan sini sampai luar biasa. Ada gambaran lengan yang bengkak, ada penetrasi. Hampir pasti bisa kita lihat ketika ada seperti itu. Artinya ada yang menekan vena cava superior. Sering terjadi pada kasus-kasus tumor sulcus superior pada lobus paru atas. SPKS di sini pasien mengeluh sesak napas, sakit kepala, bengkak wajah, biasanya satu sisi. Kemudian ada distensi vena, penetrasi itu tadi. Untuk wajah, leher, lengan atas. Lakukan fototoraks pada kasus-kasus seperti itu. Seringnya ketemu ini pancreas tumor atau tumor sulcus superior. Dia berada di sulcus superior, menginvasi biasanya kosta dan vertebra. Ada sindroma Pankreas sindrom, nyeri pundak dan lengan sesuai persarafan pada cervical 8. Ada Horner sindrom, ptosis, kelopak mata turun, miosis dan anhidrosis, tidak ada keringat satu sisi, dan atrofi otot lengan intrinsiknya. Bisa juga suatu tumor itu melibatkan nervus simpatikus. Ada Horner sindrom namanya. Bentar ya. Ada
Jadi ketika si patetic nerve terganggu, Horner syndrome, ini kelopak mata menutup, tidak ada keringat, bukan konstriksi. Kalian periksa sampai segitunya. Tanda detail seperti itu jarang dialami oleh penyakit lain. TB nggak bikin kayak gitu. Kalian fototoraks, ada modalitas fototoraks PA lateral. Nanti ketemu pankreas tumor, segera lakukan alur perujukan. Kenapa kok harus segera mungkin? Doubling time dari suatu kanker paru itu sangat cepat. Pada usia 60 tahun ke atas, stage 1A menjadi stage 4A itu cukup membutuhkan waktu 1 tahun lebih sedikit, tidak nyampe 1,5 tahun. Stage dari kuratif stage ke paliatif stage itu sangat singkat. Bahkan prosedur menegakkan diagnosis kita batasi 2 minggu harus tegak, dan dalam 1 bulan harus dimulai suatu treatment. Kalau di OAT misalnya curiga wah TB nih di OAT, 2 bulan belum perbaikan kok tambah lagi TB klinis, cobalah bulan ketiga, cobalah bulan keempat dan selanjutnya. Banyak kasus pasien sampai bulan ke-9 dirujuk ke kita, akhirnya apa? Udah metas ke vertebra, udah metas ke kepala, seperti itu. Prognosisnya gimana? 5 year survival dari kanker paru cuma 6%. Kasihan sekali, ya. Itu tadi gejala intratorasik ekstrapulmoner. Kalau ekstratorasik non metastasis gimana? Ada namanya paraneoplastic syndrome, suatu sindrom akibat dari faktor humoral, hormon sitokin yang dikeluarkan oleh sel kanker atau respons imunitasnya. Pasien datang kondisi dengan penurunan kesadaran lemas. Kalian di rumah sakit ada fasilitas cek laboratorium, kok natriumnya sampai 105? Kenapa kah? Ternyata ada paraneoplastic syndrome namanya SIAD, Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone. Kok terapi natriumnya baik, tapi nggak dicek kausanya mana. Balik lagi, datang lagi seperti itu. Ternyata kausanya ada tumor. Ya. Kemudian ada ekstratorasik metastasis. Misal pasien ngeluh, sering sekali pasien keluhannya itu di luar paru. Sering sekali kita dapat konsulan dari TS saraf karena pasien nyeri kepala. Kita dapat keluhan konsulan dari TS orto karena pasien ngeluh nyeri tulang. Begitu di foto ternyata suatu lesi titik metastasis proses. Ya. Gambaran radiologisnya yang pertama kalian bisa lihat adalah foto toraks. Kalian selalu bisa melakukannya. Advice foto toraks. Ketemu gambaran seperti ini, jangan berpikir suatu pneumonia lobaris misalnya. Kayak gini gambarannya, wajib lakukan CT scan. Gambaran suatu massa. Ingat dengan kontras, jangan CT toraks tanpa kontras, ya. Termasuk upper abdomen. Tujuannya untuk apa? Ketika kita lakukan CT toraks, biasanya sampai batasan servikal ini, sampai di sini, hepar kelihatan, suprarenal kelihatan. Karena untuk staging ada keterlibatan vertebra, hepar maupun ginjal, sehingga M metastasisnya bisa kita hitung. Untuk prosedur diagnostik itu harus ketemu sampai jenis histologisnya, harus ketemu stagingnya, sehingga modalitas terapi bisa kita berikan. Prosedur diagnostik dari yang paling sederhana apa itu? Kalian ada pasien datang keluar suara serak, kok ronsen ada suatu massa di paru kanan, ada pembesaran kelenjar supraclavicular. Paling gampang biopsi supraclavicular, pakai spet aja, kasih sisa biopsi, kirim PA, bentar ya.
Simpelnya itu biopsi jarum halus bisa, fungsi bisa dilakukan, kompetensi fungsi kalian pantang. Tapi biopsi pleura, bronkoskopi, transferakal needle aspiration itu adalah kompetensi seorang dokter spesialis. Selesai ketemu tegak diagnosisnya, tipe apa sel tumornya, baru kita stagingkan. Stagingnya pakai apa? CT scan, thorax, kontras. Kalau untuk mencari metas ke otak, MRI, brain, bone scan atau bone survey untuk melihat metas ke tulang. Dan laborat, dok, ini loh, ada marker untuk kanker. Diperiksa tidak wajib, karena tumor marker bukan untuk diagnostik. Evaluasi aja, itu pun nggak terlalu penting untuk paru. Ya, kalau nggak ketemu sudah, baru kita torakotomis eksplorasi. Klasifikasi histologisnya dibagi menjadi dua bagian besar: small cell lung cancer dan non small cell lung cancer. Non small cell dibagi menjadi tiga: adenosquamous dan large cell carcinoma. Tipe harus ditentukan karena regimen kemoterapinya berbeda. Ini dibahas nanti dokter spesialis patologi anatomi. Yang penting lagi di sini, kalian harus tahu ketika pasien suatu CA paru, treatment saat ini sudah cukup maju, tidak melulu kemoterapi, dan BPJS pun bisa untuk dua mutasi ini. Ketika tegak sel tumor, tegak non squamous, itu adenokarsinoma misalnya, kita bisa cek untuk adenokarsinoma mutasi EGFR. Mutasi EGFR positif exon 1921 bisa kita berikan terapi target kemoterapi oral. Pasien minum tablet setiap harinya, itu sudah bisa. Efikasinya gimana? Tentu lebih baik daripada kemoterapi. Non squamous lagi, ketika EGFR negatif, kita bisa juga cek ALK rearrangement, semua NSCLC bahkan. ALK positif bisa diberikan terapi. Berapa harga obat ini? 1 bulan 30 jutaan, 27 jutaan lebih untuk 1 bulan. BPJS bisa, ya. Histologisnya seperti yang dijelaskan tadi, terbanyak adalah adenokarsinoma, dan 50% adenokarsinoma di Indonesia ada mutasi EGFR. Sebelum diberikan kemoterapi, kita harus lihat performance status dari pasien, apakah layak kemo atau tidak. PS di atas skala Karnowski 70 layak kemo, skala WHO 0 dan 1 layak kemo. Artinya apa? Ketika pasien tidak bisa beraktivitas normal, sangat butuh bantuan orang lain untuk aktivitas sehari-hari, artinya dia tidak layak kemoterapi. Ketika tidak layak kemo, sebagai dokter kita tidak memaksakan, karena setting kemoterapi, setting terapi itu adalah palliative care. Palliative care bukan suatu kuratif, best supportive care. Berikan kenyamanan pasien semaksimal mungkin. Ketika PS-nya rendah, kalian kemo, pasien tambah kena efek samping mutar dan lain-lain, justru quality of life-nya tidak baik. Jangan dipaksakan ketika PS-nya tidak baik. Ini prosedur untuk mendapatkan sampel saat ini bisa kita lakukan bronkoskopi. Ini rutin kita lakukan di rumah sakit Muardi maupun rumah sakit UNS untuk menemukan sel kanker dengan cara yang minimali invasif. Dan ini prosedurnya ngantri, saking banyaknya pasien onkologi di tempat kita. Jadi kalian kalau masih muda, ya hindarilah rokok, laki-laki ataupun perempuan. Ya, sekarang nggak ngelihat usia. 2 pasien yang saya rawat saat ini berusia 30 tahun dan perempuan, dengan progres yang sungguh luar biasa cepat. Karena yang awal tadi, cancer is a genetic, ya, genetic susceptibility, penyakit genetik.
faktor yang memperberat itu karsinogeniknya. Ini prosedur transoral needle aspiration, ini prosedur water seal dryness, ini transoral needle aspiration dengan CT guiding. Kita lakukan CT guiding agar tepat sasaran. Ini sama ya, CT guiding. Ketika sudah tepat sasaran, ambil jaringan tumornya. Kalau nggak dapat juga, alternatif terakhir torakotomi eksplorasi. Kita kerjakan juga. Kenapa kok sampai seperti ininya? Kalau cari diagnostik, karena waktu sangat berharga, progresnya cepat sekali. Untuk stagingnya seperti ini, kalian bisa download di Google ataupun apa namanya, Apple itu. Stagingnya dari T, N, dan M. T itu adalah ukuran tumor, seperti yang terlihat di sini ya. Ini sampai jam berapa berarti? Jam 2:10. Kok lama ya? Yang kelas sebelah udah mulai? Sudah ya? Semoga kelas sebelah cepat ya. Jadi sini juga cepat. Nanti di WA teman kelas sebelah, nah udah selesai bilang ke sini ya. Lebih cepat lebih baik. T, ukuran tumor terkecil yang bisa kita lihat dari CT scan adalah 1 cm. 1 cm itu bisa terlihat dari CT scan. Ada T1A, T1B, dan T1T, di mana T1 itu di bawah 3 cm, kurang dari sama dengan 3 cm. T2 itu di atas 3 sampai kurang dari sama dengan 5 cm. T2. T3 5 sampai kurang dari sama dengan 7 cm atau kurang dari itu, tapi dia ada invasi di dada, pankreas tumor itu masuk T3, invasi ke vertebra, kanalis spinalis, kemudian ke pembuluh darah subclavia, ya, itu atau dia sudah menginvasi di pleura, itu T3. Mau ini ukurannya cuma 3-4 cm, tapi kalau udah seperti ini T3, bukan T2 lagi. Atau tumornya kecil tapi ada banyak, sini ada 3 cm, sini ada 2 cm, udah T3. Asal satu lob, satu ini, ya, satu paru. Kalau sudah berpindah beda tempat, itu namanya metastasis. T4, ya, T4 di atas 7 cm, ada keterlibatan karina dan lain sebagainya. T sudah ketemu, sekarang tinggal N-nya. N itu apa? Keterlibatan limfonodi. Dikatakan limfonodi terlibat ketika ukuran dari suatu limfonod di atas 1 cm, 10 mm. Kalau di bawah 1 cm itu normal, limfonod normal, tidak usah dihitung. Itu dokter radiologi yang akan membacanya. N1, N2, dan N3. Bila sudah sampai di supraklavikula, N3. Kalau sudah di koli atas atau di aksila, itu metastasis namanya. M1A. Jadi ketika ada tumor di kontralateralnya, itu namanya M1A. Ada efusi, itu M1A. Ada single organ metastasis di otak, M1B, di hepat, M1B. Tapi kalau ada satu di sini dan satu di sini, itu namanya M1C, multiple extrathoracic metastasis. Stage-nya terbanyak adalah 4. Berapapun T, berapapun N, kalau sudah ada M, artinya stage 4.
Efusi pleura, efusi perikat itu M1A, tempatnya di intratoraka. Kalau sudah keluar M1B ekstratoraks, misal di otak 1 lesi. Kalau di otak 2 lesi, M1C. Stagingnya 4B. Kalau 4A adalah ketika M1A, M1B. Ini insidensi tadi diulang lagi. Ya, di sini sudah, di sini sudah. Kita lihat kenapa kok penting kita harus segera mendiagnostik. Karena ini satu stagingnya distan atau metastasis itu 51%. Ini di mana? USA, di Amerika. Bagian survivalnya berapa? Distan 5,2%. Itu di US. Di Indonesia, di Solo, nah, di Solo, di rumah sakit kita, di RSDM, staging saat terdiagnosis stage 4 itu 90%, 3B 99%. 3B itu masuk stage lanjut. Artinya apa? Stage lanjutnya 99%. Artinya stage lanjut 5 year survivalnya 5,2% tok. Metastasis terbanyak adalah suatu efusi. Metas tulang, kedua otak, hepar, paru. Metasnya seperti itu. Penyulitnya apa? Terbanyak efusi pleura. Histological type di Muardi 70% adalah adenokarsinoma. Adenokarsinoma kita wajib cek mutasi EGFR-nya. Di sini kita lihat NSCLC dan SCLC, non small cell lung cancer dan small cell lung cancer. NSCLC tadi dibagi 3, adeno, plat, dan squamous. Ya, kita lihat adeno CA di sini. Kita kirim ke labor. Ternyata mutasi EGFR-nya tinggi sekali. Di dunia tadi dibilang mutasi EGFR 40%-an tok. Asia lebih tinggi. Indonesia mutasi EGFR 39% di Solo, negatif 61% dari 95% kasus yang dicek. Kalau semuanya dicek, angkanya akan semakin meningkat. Karena mutasi EGFR terjadi pada Asia, lebih banyak pada perempuan dan usia muda. Sekarang kita ke treatment tata laksana. Slide-nya masih banyak soalnya. Pengobatan ruang sebelah sudah mau selesai belum ya? Bisa tak lebih cepatkan lagi. Pengobatan kanker paru adalah multimodalitas. Artinya apa? Tidak bisa dengan satu terapi tok. Multimodality. Sebentar. Tata laksananya, 2 kelompok besar dulu, small cell dan non small cell.
Kalau sudah ketemu small cell, non small cell dulu ya, KPKBSK. Kanker paru karsinoma bukan sel kecil. Non small cell lung cancer. Tata laksananya apa? Kalau stage awal 1 sampai 3 itu namanya curative stage. Stage 1 2 bisa dilakukan surgery pembedahan, dilanjutkan adjuvan kemoradioterapi. Stage 3A kemoradio dulu, neoadjuvan, baru dilakukan pembedahan. 3B dan 4 itu adalah stage lanjut. Terapinya adalah paliatif, kemoradioterapi, targeted terapi, yang terbaru imunoterapi. Imunoterapi sayangnya membuat financial toxicity pada pasien-pasien yang menjalani imunoterapi karena belum ditanggung oleh BPJS. 1 kali imunoterapi itu antara 30 sampai 60 juta dan diulang setiap 3 minggu sekali. Berarti bisa dapat iPhone Boba 2. Paling murah imunoterapi, ya toh. Setiap 3 minggu loh. Jadi 11 kali kalian ganti HP. Financial toxicity-nya tinggi. Karena itu ketika seperti itu, pasien yang istilahnya menggunakan BPJS jangan ditawarkan, jangan diberikan istilahnya tuh, wah sebenarnya ini bisa pakai ini loh Pak. Kenapa? Dari financial toxicity menjadi toxicity dari overthinking. Ketawa itu pasti sering overthinking ya, betul. Pasiennya menyesal, kok aku nggak punya duit loh. Harusnya aku bisa dapat terapi lebih. Semakin menurunkan imunitasnya. Bukankah ketidaktahuan itu menyenangkan? Tidak untuk dokter loh. Semakin kalian nggak tahu, semakin kalian bablas-bablas saja. Padahal kalian nggak tahu kalau itu berbahaya. Ya, kalian harus tahu. Tapi yang kalian jelaskan ke pasien sesuai dengan apa yang bisa dilakukan oleh pasiennya, sesuai kondisi finansial dari pasiennya. Jangan kok kasih alternatif yang sampai tinggi banget seperti di Singapura atau di US. Wah, ini kita bisa berikan imunoterapi Pak. Untuk survivalnya akan lebih tinggi, bebas progresinya lebih tinggi, tapi harganya 60 juta. Pasien pusing mikirin 60 jutanya, pusing mikirin penyakitnya dan lain sebagainya. Kasihan ya. Kita lihat secara garis besar di sini. Headline PDPI IASTO 2020 seperti yang tak bilang tadi. Ketika stage 3B atau 4A dan non squamous kita bisa targeted terapi. TEGFL-ALK itu ditanggung BPJS. Imunoterapi dicek yang namanya PDL1. Tata laksananya ini. Pembedahan adalah ada 2 prinsip, paliatif dan kuratif. Kalau kuratif ya diangkat tumornya semua. Ada stagingnya, staging pasca bedah namanya. Ada R0, R1, R2. Itu melihat batas sayatannya itu di laborator PA ada sel tumornya atau enggak. Bersih sama sekali R0, aman pasiennya. Tapi kalau R1, R2 wajib dilakukan kemoradioterapi untuk yang apa tadi namanya, adjuvan metastasia. Sayangnya ini hanya 1%. Yang 99% ini kemoterapi. Ada macam-macam obatnya. Cuman yang terbaru ada targeted terapi. Kemoterapi dia jalannya di siklus selnya ini. Masalahnya enggak cuma sel-sel tumor yang kena, sel sehat pun juga. Kalau targeted terapi beda. Targeted terapi, kenapa dia PFS? PFS itu progression free survival, angka bebas progres. Kenapa PFS-nya lebih lama?
Kenapa lebih lama? Karena targetnya lebih jelas. Targetnya lebih jelas, dia sasarannya lebih tepat. Ada bevacizumab, cetuximab, angiogenesis anti ALK, lisotinib rearrangement ALK. Ada EGFR-TKI itu yang terbanyak, semuanya masuk di BPJS, EGFR ALK. Ini mutasi-mutasinya, ini bisa kita periksa dan ditanggung oleh BPJS. Ini EGFR-TKI, tyrosine kinase inhibitor. Gambarannya seperti ini. Jam 1 siang aku menjelaskan seperti ini, mohon bisa dipahami meskipun itu sulit. Ya, pada prinsipnya adalah dia menghambat tyrosine kinase ini. Ketika tyrosine kinase ini terhambat, ATP-nya itu tidak bisa fosforilasi, tidak bisa kerja untuk tahap selanjutnya, metastasis, membelah, anti apoptosis itu gak bisa semua, akhirnya selnya mati. Tempatnya di sini. Ya. Kalau imunoterapi tempatnya di sini sel T. Sel tumor itu pinter, dia bisa menipu sel T dengan memberikan lengan palsu. Istilah gampangannya ada ini sih gampang wae, salam tempel. Ya, sel T di sini dia sebenarnya bisa melawan sel tumor untuk mematikan. Cuman di sini ada sel tumornya itu PDL1 dan PDL2. PDL itu programmed dead ligand. Artinya apa? Jadi untuk bisa kematian yang terprogram atau apoptosis, itu sel T harusnya langsung bisa membunuh sel tumor. Tapi berhubung karena sel tumornya itu ngasih salam tempel PDL1, maka dianggapnya teman bolo diri. Nggak cuma di lingkup instansi salam tempel itu, di lingkup tumor pun ada. Ya, salam tempel oke, lewat saja jalan kayak gitu. Nih, PD1, PDL1, ya. PDL1 dan PD1 ini ketika berikatan cekrek, ini mau kabarin. Nih, cekrek salaman bolo. Beda bolo ya, ketika dia salaman ada KPK. KPK-nya apa? Yaitu tadi anti PD1 atau anti PDL1. Nutup salam tempelnya, dianggapnya musuh, matilah dia. Itu simpel ya. Nih. Ya, ini sel tumor punya PDL1, punya PDL2. Iki gathuk temenan. Beda gathuk kayak pembatas ini obatnya. Tapi untuk menghindari salam tempel obatnya itu mahal. 36 juta itu tadi. Selain kemoterapi, imunoterapi ada radioterapi. Bisa kuratif, bisa paliatif. Paliatif di mana? Meringankan gejala, pasien nyeri diradiasi, pasien SPKR radiasi biar mengecil. Syarat standar radiasi dan kemoterapi hampir sama. Bisa dibaca di depan itu ya. Prinsip pemilihan regimen kemoterapi harus ada platinum base-nya. Cisplatin atau karboplatin. Nggak boleh sembarangan, regimennya di sini banyak. Semua kita pakai.
Kalau target terapi, wajib hukumnya semua pasien adenokarsinoma cek EGFR dan ALK. Kalau negatif atau wild type, baru kemoterapi. Kalau ada mutasi, berikan EGFR TKI tadi. Imunoterapi tadi sudah dijelaskan. Masih sangat mahal, ya. Kalau sel kecil gimana? Sel kecil ini lebih ganas dibandingkan karsinoma bukan sel kecil. Bentar, gangguan lagi. Halo. Maaf ya, lanjutkan. Jadi pada karsinoma sel kecil itu kenapa dia relatif lebih ganas? Karena satu, sangat mudah metastasis. Kemudian dia tidak dalam modalitas operatif karena ketemu seringnya dalam jangka waktu singkat sudah metastasis kemana-mana. Stage-nya beda dengan stage non-small cell tadi atau bukan sel kecil. Dia limited dan ekstensi. Ketika ketemu, terapinya adalah kemoterapi dan radioterapi. Cuman ada dua, cisplatin etoposide dan cisplatin irinotecan. Setelah kita lakukan kemoterapi atau targeted terapi, tentu ada evaluasinya. Responsnya dinilai dari klinis, yaitu subjektif, semi subjektif berat badan naik enggak, dan objektif, RECIST namanya. Respons subjektif ini tadi, keluhannya gimana, semi subjektif beratnya. RECIST-nya sendiri, objektifnya, ukurannya seperti apa? Ada tulisan baru enggak seperti itu? Biasanya setelah 3 siklus keempat biasanya kita lakukan evaluasi respons, di mana ada 4 respons, apakah complete response, partial response, stable disease, atau progressive disease. Side effect-nya pada kemoterapi kalian pasti sudah tahu, sudah banyak sinetron yang membahasnya. Muntah-muntah, gundul, diare, apalagi flebitis, mielosupresi, itu kemoterapi. Targeted terapi banyak kita lakukan dan efek sampingnya beda. Kalau kalian nemu pasien dengan efek samping seperti ini, tanya habis minum obat apa. Kalau obat kemo, pasien CA
kalian rujuk segera, tidak perlu diobatin. Kenapa? Tata laksana awal untuk efek samping seperti ini, ketika tertata laksana dengan baik, obat dilanjutkan akan sangat baik responsnya. Ada juga paronidia. Ya. Nah, selesai tumor paru. Ada pertanyaan untuk tumor paru? Sebelum kita lanjutkan ke tumor mediastinum. Sambil ditanyakan, nek ada yang kenal, nek cowoknya di ruang sebelah bisa ditanyakan kuliahnya sampai jam berapa. Ke tumor mediastinum. Tumor mediastinum itu satunya tumor paru. Dia terletak di rongga mediastinum, di antara dua paru. Rongga mediastinum itu isinya apa? Ada jantung, pembuluh darah, kelenjar timus, saraf, jaringan ikat, dan kelenjar getah benih. Otomatis tumornya akan berhubungan dengan segala isinya ini. Pembagiannya sendiri dibagi menjadi 4 bagian besar. 1 superior, anterior, posterior, dan medial. Keempat tempat ini nanti isi tumornya akan berbeda. Jadi ketika kita lakukan foto toraks minimal ya, atau kita bisa lakukan CT scan, nanti akan terlihat dada kita itu apa. Dada kita apa sesuai dengan tempatnya tumor itu. Laporan telat poliklinik sore ya. Jadi dindingnya kita lihat bersama. Kita bisa lihat ketika itu tumor mediastinum tempatnya di anterior, itu bisa kita didik sebagai suatu, misalnya anterior itu ada suatu timus. Artinya apa? Ke arah timoma, timikarsinoma, seperti itu. Tempatnya belakang, paling belakang itu banyak saraf, neurofibroma, schwannoma, seperti itu. Depan bisa juga suatu sel tumor, seminoma, seperti itu. Kalau di medial itu tempatnya jantung dan pembuluh darah. Hati-hati di situ. Kalian mikir itu suatu tumor, ternyata itu adalah aneurisma aorta, bisa. Atau tengah ada limfonodi, jangan-jangan NHL, seperti limfom, seperti itu. Ini yang tak sampaikan. Mediastinum anterior, timoma, teratoma, hemangioma, limfoma, dan lain-lain. Medial, limfoma, leukoplakia, posterior, neurofibroma maupun neuroblastoma.
Bedanya tumor mediastinum dengan tumor paru. Mediastinum cenderung halus tepinya karena dia berada di rongga mediastinum. Tumor paru Sarkei appearance ini tepinya nggak rata, gambaran seperti sinar matahari itu. Kalau matahari bulat ada garis-garisnya. Timoma pun bisa menyerupai itu ketika dia sudah metas menembus dari pleura. Ini tumor mediastinum. Yang penting lagi, terutama untuk kalian nih, ya, misdiagnosis CA paru sebagai TB paru. Sudah banyak sekali kasus pasien-pasien dengan TB klinis berakhir di kami ketika kita lakukan diagnostik. Sebenarnya dari bulan pertama pasien sudah tidak layak untuk dilanjutkan terapinya. TB klinis itu kalau gimana? Pasien keluhan batuk 2 minggu lebih, kok berikan terapi antibiotik biasa, gak kacek, tok ronsen infiltratnya masih sama, tok cek TCM gen expert negatif, tok diagnosis sebagai TB klinis. Evaluasinya berapa lama? Tok kasih OAT, stop TB kit intensif 1 kali 3 tablet, tok evaluasi berapa lama? Jawab baik asal, enggak apa-apa, yang penting teriak. Berapa lama? Dosa saya dokter nih, main tak kontrol seminggu, 2 minggu boleh. Tapi kalau misalnya sudah 1 bulan kok dia nggak respons, jangan tok teruskan, ya. Jangan tok suruh kontrol 3 hari loh ya, kasihan dia bolos kerja. Seminggu sekali misal, atau 2 minggu. Ada perbaikan enggak? Kalau TB biasanya sudah kelihatan perbaikan 2 minggu awal, maksimal 1 bulan, jangan tok tunggu 2 bulan. 1 bulan enggak perbaikan, langsung rujuk. Banyak sekali kasus. Sebentar. Kalau terlalu lama menunggu, ada share pengalamannya. Pasien OAT selama 9 bulan di terapi, tidak ada perbaikan. Gambaran ronsen infiltrat banyak, terutama di bagian perifer dan bawah. Tidak dilakukan CT scan selama 9 bulan. Ternyata suatu adenokarsinoma. Ada satu lagi kasus. Perempuan 40 tahun dikonsul oleh TS psikiatri karena dia dalam perawatan karena dianggapnya skizofren. Jadi kesadarannya tidak baik, sok ketawa-ketawa dan lain-lain. Ajak komunikasi sulit. Kemudian lakukan MRI kepala. Ternyata gambarannya apa? Sendulan budi banyak, multiple nodul metastasis. Terus anamnesis pasien sudah 9 bulan OAT. Dalam perawatan OAT 9 bulan dikonsulkan ke kita. Kita lakukan biopsi, ketemu apa? Adenokarsinoma paru dengan mutasi EGFR positif. Assalamualaikum.
Lanjut, maaf ya. Jadi kemudian kita berikan terapi afatinib. Afatinib itu tirosin kinase inhibitor. Apa yang terjadi? Dalam waktu 3 bulan metastasisnya hilang. Pasien nggak jadi gila lah keluarganya. Aktivitas normal kembali sampai 2 tahun terapi baik. Bayangkan kalau itu terlambat, di OAT sampai setahun, bisa jadi udah metas ke tulang dan lain-lain. Itulah pentingnya ketika kalian memberikan OAT harus bertanggung jawab. Karena gejala klinis TB, mau TB, mau CA, mau PPOK dan lain-lain, gejalanya hampir sama. Ya batuk kronik, kadang ada darah, ada sesak napas. Fototoraks TB hampir sama dengan penyakit paru lainnya juga. Gejala khas TB adalah keringat malam, berat badan turun banyak. Penurunan berat badan di atas 10% itu kalian harus waspada. Kalau saya paru tidak ada gejala demam, keringat malam, itu jarang sekali. Ya, faktor risiko tadi sudah disebutkan. Ketika kalian mengobati TB dengan klinis, 1 bulan maksimal evaluasi, tidak ada perbaikan, dia perburukan, langsung kemungkinan CA paru dipikirkan. Jangan terlalu lama. Lihat di sini. Gambarannya menurut kalian apa? Pojok belakang paling kanan, kanan ini mana? Gitu. Angkat tanganmu, cowok paling kanan pojok belakang. Ya, berdiri. Oh, tak kira jawabannya ini sudah berdiri dong. Ternyata tidak. Silakan. Curigamu apa kalau dari foto tulang seperti itu? TB itu gambaran apa nih kayak gitu? Kalau khasnya TB gambaran apa nih kayak gitu? Selain infiltrat, pojok depan, kono yang kok kiri. Ya, mbaknya yang kacamata bertiga, suit salah satu. Gambaran apa? Infiltrat. Selain infiltrat apa? Depan sendiri udah jawab nih Mas Gateng. Apa Mas? Kavitas. TCM negatif. Kira-kira gimana? Tok kasih OAT enggak? Dia dikasih OAT. Setelah di OAT tidak ada perbaikan, dirujuk berapa lama? 4,5 bulan. Ketemunya apa? Squamous cell carcinoma. Ini dokter Anarima. Yang sebelahnya itu pasiennya. Yang foto saya tidak ada karena mendadak. Ini slide PowerPoint-nya dari dokter Ana. Ini juga. Kalau ini orang-orang yang sehat, cuma obesitas saja. Jadi ketika kalian menemukan suatu gambaran seperti ini dan kalian OAT 2 minggu saja tidak ada respons, tidak ada perbaikan, kalian lihat ini, ya, ini tebel banget. Untuk memastikan diagnosisnya, kalau 2 minggu tidak ada perbaikan, scan-lah, lakukan CT scan. Ada banyak gambaran lain yang kalian pikirnya pasti nanti ke arah TB.
BAC misalnya, bronchoalveolar carcinoma. Ini bisa internet ya? Bisa? Oh, jadi pada gambaran bronchoalveolar carcinoma itu mirip suatu proses infeksi. Ketika mirip suatu proses infeksi, ada yang ngasih terapi suatu antibiotik 2 minggu, gak kadek kasih suatu terapi TB. Padahal ketika itu tegak diagnosis secepatnya, respons terapinya akan lebih cepat. Dan misal pun pasien di stage 4, di mana waktunya tinggal sebentar, jeda 6 bulan dari diberikan OAT itu sangat berharga untuk pasiennya. Kenapa? Karena ketika pasien tegak diagnosis suatu CA dengan angka harapan hidup yang seperti itu, tentu pasien akan banyak keinginan, pengen ini, pengen itu, banyak sekali kan gitu. Pasien pengen hidupnya lebih bermanfaat, nek bejat yo pengen tobat, nek dari awalnya tobat ya pasti nggak pengen bejat kan gitu. Mengingat umurnya yang tinggal sedikit. Nah, ketika seperti itu, waktu 6 bulan itu berharga daripada pasien nunggu. Kok obat TBC ku kok gak apik-apik, pada wis merah, wis mual, kok gak tambah baik. Segeralah kalian berikan rujukan, segeralah kalian diagnostik lebih lanjutnya. Kalau umum bisa kalian lakukan CT scan seperti itu. Apalagi pasien-pasien dengan risiko tinggi, ya. Ruang sebelah apa kabar? Belum selesai. Sampai jam berapa sih? 2:10. Oh ya, sebentar lagi. Ada absensi tidak lagi buat saya? Gimana? Kalau kelas kayak gini masih ada apa namanya ketua kelas itu enggak? Saya kuliah kayak gini tahun berapa ya? 2002. Berarti 20 tahun yang lalu ya.